Oke, nah kita lanjut dulu materinya. Ini ada Asosiasi Supply Chain Management Dunia ya, namanya APIX ya. Awalnya dia dari Asosiasi Production and Inventory Control Society awalnya. APIX itu singkatan aslinya itu American American Production and Inventory Control Society awalnya gitu singkatannya, tapi berkembang menjadi supply chain ya. APIX ini berkembanglah menjadi menaungi juga supply chain ya. Ada supply chain council-nya nih, dewan dewan supply chain-nya dari APIX ini gitu. Nah, dia membuat yang namanya model supply chain reference atau score ya, SCOR nih, score. Supply chain reference atau supply chain operation reference ya, O-nya itu operation. Saya juga heran kenapa nggak ada operationnya di sini. Supply chain operation reference, SCOR atau score ya kita singkat. Nah, ini sebagai model dari bagaimana supply chain dioperasikan dengan baik gitu ya. Ini skor nih, saya buat ringkasannya. Skor itu supply chain operation difference itu ya dari Apix Supply Chain Console. Console dia membuat ini singkat cerita gitu ya. Ada 5 karakteristik atau ciri yang harus dimiliki agar supply chain berjalan dengan baik. Ini kaitan sama performance juga tadi ya, kinerja. Kalau si Gartner dia mengukurnya dari 3 untuk yang kuantitatif. Nah, kalau si score ini, si Apix ini, dia membuat 5 karakteristik, 5 ciri yang harus dimiliki oleh supply chain supaya berjalan dengan baik atau memiliki performance yang bagus ya. Dari 5 itu 3-nya itu berkaitan dengan kepentingan pelanggan, customer. Yang 2-nya nanti berkaitan dengan kepentingan si perusahaannya. Ya. Tapi 5-5 ini harus dimiliki ya oleh supply chain itu. Oke, apa aja tuh yang 5 itu? Yang pertama adalah reliability, ya. Reliability atau keandalan, ya. Yaitu bagaimana supply chain itu bisa bekerja sesuai janji atau harapan ya kepada siapa? Kepada pelanggannya. Terutama secara kualitas dan waktu. Ya, kualitasnya berarti kan harus sesuai dengan harapan pelanggan. Waktunya pun harus on time, sesuai dengan janji. Misalnya kalau dikirim 1 hari ya harus 1 hari, 2 hari 2 hari gitu ya. Itu reliability. Jadi artinya semakin bisa memenuhi janji, harapan yang diinginkan oleh pelanggan, maka semakin reliable, semakin andal supply chain itu ya. Nah, kemudian poin yang kedua itu adalah responsiveness. Ya, apa itu? Kemampuan untuk merespon ya. Bisa diterjemahkan sebagai kecepatan ya. Kemampuan untuk memenuhi order dengan cepat. Atau order cycle time-nya rendah, siklus waktu untuk pemenuhan ordernya rendah ya. Jadi semakin responsif supply chain itu semakin bagus ya gitu. Nah, yang ketiga adalah agility, kelincahan ya atau fleksibilitas. Jadi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Misal, jika demand tiba-tiba naik atau turun. Ya. Misalnya apalagi seperti sekarang nih COVID, pandemi COVID-19. Maka bisa jadi supply chain itu kemudian sekarang untuk merespon permintaan konsumen, dia langsung menggunakan sistem pengiriman atau sistem order processing online ya, pakai website, e-commerce atau aplikasi gitu. Kemudian bisa pengirimannya pun dia menggunakan jasa delivery service ya, yang bagus gitu, yang cepat. Nah itu ya, jadi 3
ciri ini lebih banyak untuk kepentingan pelanggan. Jadi pelanggan senang kalau si supply chain-nya reliable, senang kalau responsif, senang kalau dia fleksibel, ya adaptif, gitu. Untuk kepentingan pelanggan. Ya, nah kemudian dua ciri berikutnya, ya, ini kaitannya dengan kepentingan perusahaan. Apa itu? Yang keempatnya ini adalah proses efisiensi. Jadi bagaimana supply chain itu ketika melaksanakan aktivitasnya itu memakan biaya rendah, ya, murah gitu, hemat. Caranya gimana? Kayak tadi, misalnya untuk merespon ke permintaan pelanggan, ya, pelanggan pinginnya cepat nih. Hari ini pesan, hari ini juga diantar. Nah, tapi bagi perusahaan mengantar satu hari itu tidak murah gitu ya, bisa mahal gitu kan jatuh biayanya. Nah ini dia harus cari cara gimana supaya pada saat yang sama bisa merespon sesuai dengan kepentingan pelanggan, tadi kan responsif nih, bisa merespon kepentingan pelanggan dengan cepat, tapi pada saat yang sama juga biayanya murah gitu ya. Kemudian yang kelima cirinya adalah asset productivity. Oke, apa itu asset productivity? Yaitu aset bersifat produktif menghasilkan revenue. Nah, ini kaitannya dengan yang si Gartner tadi adalah tentang revenue ROA ya, ROA. Iya, ROA, Pak. Return on asset. Nah, ini juga sama asset productivity. Jadi si perusahaan itu ya dia berkepentingan nih supaya gimana asetnya itu tidak banyak yang tidur, tidak produktif gitu ya. Oke. Tadi itu saya bilang misalnya kapasitasnya bisa dioptimalkan gitu ya. Bisa daya gunakan dengan baik. Jangan sampai misalnya mesin-mesinnya yang tadinya dibeli mahal-mahal dengan kapasitas misalnya 1.000 unit per hari gitu ya, bisa menghasilkan outputnya itu. Kepakainya cuma 10 atau misalnya 100 ya. Dari 1.000 dia menghasilkan 100 doang per hari kan sayang gitu ya. Nah, jadi tidak produktif asetnya seperti itu. Ya, jadi bagi perusahaan itu kepentingannya ada di situ ya, produktivitas aset dan juga efisiensi proses gitu. Begitu. Nah, nah oke ya, itu tadi. Oke, dari yang 5 poin dari skor ini yang dibuat oleh Apix, ada yang teman-teman belum pahami atau mau ditanggapi silakan. Bagian mananya nih? Mungkin mohon izin bertanya, Pak, mungkin di bagian yang ketiga tadi bagian agility, Pak, kalau nggak salah. Mm-mm. Fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Mm-mm. Berarti itu nyesuaiin sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan itu ya, Pak? Ini saya udah kasih tambahan di situ, misal demand tiba-tiba naik ya. Salah satunya contohnya adalah demand. Jadi Nah, lingkungan berarti kan di luar perusahaan tuh ya. oke. Kalau Oh, berarti nyangkutnya sama kayak konsumennya gitu, Pak? betul betul customernya ya. Bisa pasarnya bertambah atau karakteristik pasarnya berubah ya. Sekarang generasi milenial tumbuh besar, berarti kan perubahan komposisi demografisnya kan, karakteristik dari si penduduknya berubah nih. Sekarang lebih banyak milenial. Nah, bagaimana nih meresponnya? Ya, fleksibilitasnya bagaimana dari sisi misalnya tadi apa interface untuk promosinya dia menggunakan banyak sosmed gitu kan, ya nggak? Ya, Dia ya, Pak. media untuk promosi, kemudian mungkin dia juga menggunakan aplikasi ya karena generasi milenial sangat terbiasa dengan aplikasi gitu. Kemudian apa lagi? Kalau demandnya naik, generasi milenial tumbuh, mereka butuh produk itu ya. Kemudian demandnya tumbuh, nah gimana sih perusahaan atau supply chain ini merespon?
ya, merespon demand tadi. Berarti kan dia harus meningkatkan kapasitas, ya. Dia harus apalagi tuh meningkatkan apa stok mungkin ya, inventory stoknya bisa dinaikkan segala macam. Jadi ada strategi-strategi yang harus digunakan untuk merespon perubahan lingkungan tadi gitu. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Maaf Pak, mau nanya. Ya. Saya kurang paham yang di bagian nomor 5-nya sih Pak. Kan tadi dijelasin supaya si aset ini bisa produktif, supaya nggak tidur. Kalau memang aset yang tidur tuh maksudnya gimana Pak? Respon Kita dari contohnya. Tadi kan saya bilang kalau misalnya contoh dari anggota supply chain itu ada ketika dievaluasi ada beberapa aset si anggota supply chain yang kurang produktif. Contohnya apa? Aset itu kan tadi saya sudah bilang, dia bisa berupa tanah, gedung, bangunan, ya, mesin, perlengkapan, dan sebagainya. Termasuk juga sumber daya manusia, ya. Nah, itu contohnya apa? Misalnya untuk si manufacturer-nya, pabriknya. Dia ternyata punya mesin dengan kapasitas yang sangat tinggi, tetapi produksinya masih rendah gitu. Kenapa rendah? Ya karena memang permintaannya rendah, demand-nya, ya kan? Nah, kalau demand-nya rendah, sedangkan kapasitas dia tinggi, berarti kan kapasitas dia kurang produktif, ya kan? Rugi sebetulnya si pabrik itu gitu. Karena dia beli dengan harga mahal, ya kan? Biaya untuk set up mesin, menjalankan mesin itu kan sama aja, mau jumlahnya besar apa output apa untuk jumlah besar atau kecil kan sama aja, ya kan? Nah, berarti kan dia rugi dong secara apa namanya, ada biaya yang keluar yang tidak perlu kan, misalnya gitu. Nah, kemudian tadi contoh lain apa, gudangnya. Gudangnya ternyata kapasitasnya bisa 100.000 produk per bulan gitu. Tapi terisi cuma 50 ribu doang. Berarti kan separohnya kosong kan, gudang itu nganggur dong, ya nggak? Sayang gitu loh. Beli tanah bikin gudang gede, tapi nggak kepake gitu. Ya kan tidak jadi duit kan itu kan, sayang gitu. Iya Pak. Nah, artinya apa? Kalau supply chain-nya terencana dengan baik, ya ada strategi perencanaan yang baik, maka mereka akan apa namanya berusaha gimana supaya aset yang mereka miliki itu tidak banyak yang sia-sia gitu. Jadi ada perencanaan dengan baik tuh. Kalau misalnya demand-nya direncanakan dengan baik, ada forecasting-nya, ada prediksi nih, diramalkan demand itu selama setahun ke depan atau 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan nih perencanaannya. Maka mereka bisa men-setting, mendesain, ya, merancang supply chain yang apa namanya, yang bagus gitu ya. Pada saat yang sama juga tidak tadi menciptakan aset-aset yang tidak produktif. Oh, berarti kalau kita sudah punya demand seperti ini, kita akan desain gudang-gudang itu nanti kapasitasnya berapa gitu loh ya. Nanti luasannya berapa gitu. Mesin yang kita beli pun dengan kapasitas berapa gitu ya. Sehingga tadi utilisasinya bisa maksimal ya. Produktivitasnya bisa maksimal gitu. Optimal lah kita sebutnya. Gitu. Contoh lagi yang lain, armadanya, distributor nih, distributor punya armada berapa, truknya berapa, pick up-nya berapa, misalnya gitu ya. Ternyata dia punya 10 truk gitu ya. Tetapi yang tergunakan cuman separuhnya 5 truk saja gitu. Betul, 5 truk lagi nganggur kan. Nah, sayang dong gitu. Ini si distributor nih, dia nganggur gitu, si asetnya. Ya gitu. Atau ada juga retail yang nganggur di anggota supply chain-nya, dia retail nih sebagai retail.
gudang tokonya juga sama nih, nggak pernah terisi lebih dari 50% gitu. Misalnya ada Alfamart yang gede atau Indomaret yang gede gitu ya, atau toko kelontong yang besar gitu. Ya kan, sayang juga kan nganggur tuh asetnya gitu. Gitu ya. Atau yang lainnya apa? Aset itu bisa dalam bentuk apa? Bisa juga dalam bentuk inventory-nya. Inventory pun aset gitu sama. Inventory-nya itu numpuk gitu. Stoknya itu numpuk banyak gitu. Ya. Itu pun menjadi tidak produktif gitu. Ya. Atau apa? Baik. Tenaga kerjanya bisa karyawannya. Karyawannya ya banyak yang nganggur, ya tidak terberdayakan dengan baik. Kan itu semua memakan biaya. Ketika biaya itu masuk muncul, berarti kan dia akan berdampak kepada harga, ya enggak? Kalau biayanya bisa dikurangi, harga pun bisa dikurangi. Gitu. Ya, nah ini ujung-ujungnya adalah ke daya saing. Gitu. Cukup ya? Iya Pak, lanjut. Ya. Nah, kita lihat di sini nih. Ya, sebagai contoh tadi nyambung dengan penjelasan saya ya. Bahwa supply chain itu kinerjanya, performance-nya itu akan berpengaruh kepada kinerja finansialnya ya, kinerja keuangannya. Ya, kita lihat nih. Top supply chain company yang ada di dunia ya, dilihat nih berdasarkan indikator-indikator keuangannya nih. Ini indikator finansial keuangan. Ada operating expenses, pengeluaran biaya operasional nih. Biaya operasional terhadap sales ya, persentasenya nih rasionya. Ini modal kerja terhadap sales. Kemudian ini apa nih? General affair ya, terhadap sales, pengeluaran-pengeluaran, biaya-biaya dari umum dan administrasi terhadap penjualan rasionya. Kemudian ada gross margin, laba kotor, ada net margin, laba bersih, ada ROS, apa nih ROS-nya ya? Return on sales kali apa ini, ada ROA, return on asset, ada ROE, return on biasa equity ini ya, equity kalau itu equity. Karena return on share kali ya, saham nih, stock atau return on stock sahamnya. Share biasanya. Oke. Ini kalau nanti salah coba di cross check lagi ya. Saya ini ROS nih terutama nih. Kalau ini salah benar nih. ROE return on equity. Nah, top supply chain company itu ini di sini dia persentase untuk si rasio-rasionya ini, kemudian dibandingkan dengan supply chain perusahaan-perusahaan yang supply chain-nya biasa-biasa aja nih, nggak terlalu bagus. Ini kan top ya, bagus. Ini yang dibandingkan lah, yang biasa-biasa aja. Kita lihat nih, rasio-rasionya ini ya yang dibuat, atau indikator-indikatornya. Untuk top supply chain company yang bagus-bagus supply chain-nya, itu perbandingan antara biaya operasional dengan sales-nya itu 23%. Ya, kalau ini 29%. Bagus nggak? Yang bagus ini paling lebih bagusnya kecil apa besar nih indikator nomor 1 ini? Rasio ini. Semakin besar bagus apa semakin kecil yang bagus? Pengeluaran atau biaya operasional dibandingkan dengan sales ya. Semakin kecil semakin bagus ya. 23% dia biaya operasionalnya. Jadi kalau salesnya 100%, hanya 23% saja yang merupakan biaya operasional. Sedangkan ini dia 29% biaya operasionalnya. Berarti kan biayanya lebih besar ya nggak? Biayanya lebih besar. Jadi kalau yang top supply chain, yang bagus supply chain, yang biayanya lebih kecil tuh.
Gitu. Karena tadi itu dia tidak ada yang nganggur misalnya, lebih produktif asetnya ya, dia bisa meminimalkan biaya dan sebagainya. Modal kerja terhadap sales tuh kecil juga kan. Kalau biaya-biaya itu semakin kecil semakin bagus. 13% saja nih yang top supply chain. Sedangkan yang biasa-biasa aja dia 19% tinggi ya biayanya. Ini pun sama biaya nih. 23% saja nih biayanya untuk yang biaya umum administrasi ya. Kalau yang supply chain yang biasa-biasa aja 29% tinggi itu. Nah, kita lihat ke gross margin. Di sini ada yang unik ya. Laba kotornya untuk yang top supply chain 40%. Yang supply chain-nya biasa-biasa aja, dia 45% lebih tinggi nih. Padahal kalau laba itu harusnya semakin tinggi semakin bagus ya enggak? Nah, tapi di sini kok kalah 40% laba kotornya dibanding dengan yang ini. Nah, kita nggak cukup dengan melihat laba kotor saja. Kita lihat laba bersihnya, net marginnya. Ternyata net marginnya lebih tinggi bersihnya. Yang supply chain biasa-biasa aja dia 7%. Jadi labanya lebih besar yang top. Nah, kalau sudah bicara ini, ROS, ROA, ROE, ini semakin tinggi semakin bagus ya. Ya, 14% dibanding 12, 11 dibanding 5. Return on asset nih, produktivitas tadi. Produktivitas asetnya 11%, ini 5%. Pengembalian modalnya 29%, ini 15%. Return on equity ya. Begitu. Jadi memang terbukti ya, terukur bahwa supply chain yang efektif nih di sini statementnya menciptakan keunggulan strategis. Ya, ini keunggulan-keunggulan strategis semua nih. Semakin ada biayanya bisa ditekan semakin kecil, maka labanya semakin besar. Laba semakin besar artinya Anda akan lebih mudah dipercaya oleh investor strategis nih, oleh bank ya, untuk dikasih pinjaman, ditanamin modal oleh investor ya. Kemudian apalagi Anda uangnya semakin banyak, kalau semakin banyak Anda bisa putar untuk modal lagi, modal untuk meningkatkan keuntungan lagi gitu ya di sini. Jadi strategis sekali ya kalau supply chain-nya efektif gitu. Jadi performance-nya harus dibuat luar biasa. Oke ya.